yang mahasiswa baru juga mahasiswa lama juga kira-kira bagaimana kita akan mungkin itu kira-kira memang harapannya ada 3 direktorat. Kalau kami dari kemahasiswaan direktoratnya jadi ada mahasiswa juga bareng-bareng jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan mungkin dari diri sendiri bisa memberikan masukan juga kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nah itu mungkin kira-kira kalau dari awalan dari kami. Jadi kalau di tempat sendiri sebenarnya layanan disabilitas itu sudah ada ya, nanti mungkin tapi kalau misalnya presentasi boleh atau apa tapi bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Jadi keberadaannya itu sudah dimulai di tahun yang lalu gitu ya, dan sekarang sudah ada dan sebagainya, dan standarnya memang untuk memberikan akses dan akomodasi yang layak terhadap para mahasiswa disabilitas yang pada kesempatan Zoom kali ini juga terbuka di media juga. Jadi itu yang kira-kira juga akan menjadi diskusi kita kali ini. Nah mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau dari opsi sendiri tambahan tidak, karena opsi yang awal gitu ya, dan opsi ini sebenarnya juga berbasis dari BBI juru bahasa isyarat ya, jadi tempatnya di ULT misalnya terbaru di Unpad, tapi memang banyak terlibat dan berkontribusi di layanan disabilitas. Silakan opsi mungkin silakan. Untuk pada semuanya dari sebetulnya sebelumnya sih ada terbentuk mungkin sudah mendengar terkait namanya PLB Pusat Layanan Disabilitas di tahun 2024 kemarin. Itu juga ada surat keputusan rektor baru yang terkait pembentukan unit layanan di Unpad ini. Jadi masih dalam proses transisi pembentukan ULD, unit layanan disabilitas. Sebelumnya terkendala dengan terkait perangkat, jadi saya tidak bisa menampilkan untuk apa aja sih yang sudah Unpad lakukan ataupun yang sudah ada fasilitas maupun layanan untuk mahasiswa disabilitas di Unpad. Mahasiswa disabilitas. Untuk layanan itu ada yang disabilitas fisik atau disabilitas fisik ataupun disabilitas gerak. Itu ada yang jadi untuk saat ini di Unpad itu ada tadi ada sekitar 5 mahasiswa disabilitas fisik. Yang satu itu dia S1 sastra Jerman, dia punya Barcelona. Terus ada yang S3 hukum itu dia satu kakinya polio. Jadi Pak Fadli kalau namanya dikenal, dia masih S3 di Universitas S3
dari tempat terus kemudian ada kedokteran juga ada dia ada pembahasan gerak di kaki memang saya belum bertemu di untuk dari kegiatan perkuliahan dan biologi tidak membutuhkan fasilitas yang terkhusus untuk beliau sendiri dan bisa mengikuti perkuliahan secara umum. Terus kemudian juga ada disabilitas fisiknya dia saat ini di Jompolio dia di S1 administrasi pemerintahan dari ya betul di fisik. Jadi dari anaknya sendiri pun juga kendala yang dihadapi yaitu ketika naik tangga karena ada perkuliahan di lantai 2 dan lantai 3 memang perlu effort yang sangat besar untuk bisa menaiki tangga. Kemudian untuk disabilitas sensorik atau disabilitas pendengaran biasanya disebut tuli. Jadi mahasiswa tuli ini di Unpad itu ada dua-duanya di fisik, yang satu S1 kegiatan sosial, yang satu DEPA Klasifan Digital. Untuk sampai saat ini kebutuhan mereka yaitu prokulensi dan notulen mereka dan juru bahasa isyarat yang sampai saat ini sudah difasilitasi oleh Unpad untuk juru bahasa isyarat. Untuk konteksnya masih dibantu oleh teman kelasnya untuk kemudian mereka. Dan kemudian untuk masih